Baik, terima kasih kepada saudara moderator dan saudara host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini, perkenalkan ya, nama saya Miswati dari Kabupaten Siak. Saya adalah seorang guru TK. Untuk itu, pada hari ini saya akan membahas tentang kurikulum PAUD terpadu Islam Imam Ahmad yang didasarkan pada struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Ya, nama saya Miswati SPD. Hari ini sedikit kita kumpas ya tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana pembelajaran yang mengatur tentang tujuan. Saya ulang lagi ya. Tadi suaranya agak terganggu. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana yang mengatur tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini bisa kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2003. Terdapat dua dimensi dalam pengertian kurikulum tersebut. Pertama, bahwa kurikulum merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kemudian, yang keduanya, kurikulum adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kurikulum itu terdiri dari isi, tujuan, isi, bahan, cara, dan pengaturan. Kompetensinya sendiri diambil dari tujuan, sementara isi dan bahan itu merupakan materi yang dituangkan, sedangkan cara merupakan proses dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pengaturan itu dilihat dari perencanaan penilaian atau pemantauan dari kegiatan yang dilaksanakan di dalam kurikulum itu sendiri. Kita lihat lagi ya. Nah, kurikulum 2013 itu untuk pendidikan anak usia dini hampir sama dengan pendidikan dasar SMP maupun SMA, di mana struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini itu merupakan pengorganisasian kompetensi inti yang pertama, kemudian kompetensi dasar yang kedua, selanjutnya itu muatan pembelajaran dan program pengembangan serta beban mengajar. Nah, struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini itu juga terdiri dari KI, kompetensi inti, kemudian KD, kompetensi dasar,
dan muatan pembelajaran, serta program pengembangannya, dan setelahnya itu juga ada beban belajar. Kita lihat lagi, standar di dalam kurikulum itu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang disingkat dengan STPPA. Apa itu STPPA? Ayo. STPPA itu merupakan kriteria minimal ya tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup di dalamnya itu aspek-aspek perkembangan anak. Di TK itu ada beberapa aspek yang dikembangkan seperti aspek nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan juga emosinya, biasanya digabungkan sosial emosional dan juga seninya. Jadi STPPA ini merupakan output dari layanan PAUD itu sendiri. Kemudian ini dia ya, STPPA terdiri dari moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosem, dan seni. Itu dicantumkan di dalam STPPA dan ini disebut sebagai aspek pengembangan anak usia dini. Kita lihat aspek yang pertama, nilai agama dan moral. Nah, nilai agama dan moral ini terlihat ketika anak-anak mulai mengenal agama yang dianut. Kemudian dia mengerjakan ibadah, memiliki perilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati toleransi terhadap agama yang lain. Nah, ini dapat dicontohkan dalam kegiatan pembelajaran di PAUD itu seperti ketika anak sedang berwudu, ketika anak sholat, praktek sholat, anak-anak suka menolong, selalu berperilaku jujur, dan anak-anak menjaga kebersihan di lingkungan, seperti mereka ikut bergotong royong, membersihkan lingkungan, dan banyak lagi contohnya yang dilaksanakan di PAUD. Kemudian, aspek yang kedua yaitu aspek pengembangan fisik motorik. Motorik ini dikategorikan dalam beberapa kelompok ya. Pertama, motorik kasar, kemudian motorik halus, selanjutnya kesehatan dan perilaku keselamatan. Motorik kasar itu yaitu kemampuan anak dalam melaksanakan gerakan tubuhnya, tetapi harus dilaksanakan secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, dan mengikuti aturan. Dan mereka melaksanakannya itu dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Contohnya dalam kegiatan berlari, melompat, memanjat, bergantung, berayun, melempar bola, menangkap bola, menendang bola, dan masih banyak lagi kegiatan motorik kasar yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini ini. Dan itu tentunya bertujuan untuk melatih gerakan tubuh yang secara terkoordinasi tadi. Kemudian motorik halus, kita lihat motorik halus ya. Contohnya seperti ini dilaksanakan di sekolah kami. Kemudian motorik halus itu memiliki anak-anak memiliki kemampuan menggunakan alat-alat untuk mengeksplorasikan dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Motorik halus ini lebih banyak melibatkan gerakan tangannya dan berkoordinasi dengan mata. Nah, kegiatan yang mengembangkan motorik halus ini seperti menggunting, mencocok, meronce, menganyam, banyak lagi ya, membatik, itu termasuk ke dalam pengembangan motorik halus. Seperti juga anak-anak bermain play-doh, plasticine, itu tujuannya untuk mengembangkan motorik halusnya yang lebih banyak menggerakkan jari jemarinya dan koordinasi dengan mata. Kemudian kesehatan dan ketiga itu kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang termasuk di dalamnya itu anak-anak memiliki berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, sesuai usia serta memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Nah, anak-anak itu sudah mulai mengenal, oh ini bahaya, oh ini tidak boleh, oh
hari ini aku harus menyikat gigi, oh hari ini aku harus mencuci tangan. Eee, Makanan yang dihidangkan misalnya di sekolah misalnya, oh ini, bagus untuk tubuhku. Itu juga termasuk dalam, kesehatan dan perilaku keselamatan itu sendiri. Mereka dapat, menggunakan alat-alat, tadi itu seperti gunting semuanya itu, eee, mereka tahu bahwa benda-benda itu, berbahaya dan mereka, berhati-hati dalam menggunakannya, itu termasuk dalam perilaku, keselamatan. Kita lihat lagi aspek yang lain ya, ini contohnya ya, sudah. Kemudian aspek yang berikutnya yaitu, pengembangan kognitif. Nah, kognitif itu, erat hubungannya dengan, daya pikir. Daya pikir atau, eee, kemampuan berpikir. Di dalam, mengembangkan kognitif ini, anak-anak dapat, belajar dan pemecahan masalah, kemudian berpikir logis dan berpikir simbolik. Nah, contohnya dalam pemecahan masalah itu, anak mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Nah, ini maksudnya seperti apa? Contohnya seperti anak-anak dapat menggunakan benda-benda baru yang dilihatnya dan mereka mampu, "Oh, aku bisa loh menggunakan ini. Oh, ini seperti ini loh menggunakannya." Nah, itu dalam, konteks pemecahan masalah dan dapat belajar dari masalah itu sendiri. Nah, bagaimana dengan, anak-anak, dalam pemecahan masalah sendiri dalam kegiatan seperti anak-anak mengerjakan maze, mencari jalan ya, memecahkan masalah dalam mencari jejak. Misalnya, guru-guru menyiapkan beberapa maze, anak-anak mencari jejak. Kemudian dalam, membedakan 2 gambar, anak-anak, misalnya diberi tugas di situ membedakan 2 gambar. Apakah perbedaan yang terdapat pada gambar ini? Nah, mencari gambar-gambar yang janggal itu juga termasuk dalam pemecahan masalah gitu ya. Kemudian, kita lanjutkan dengan berpikir logis. Berpikir logis ini termasuk di dalamnya mengenal berbagai perbedaan. Misalnya, oh ini besar, kecil, ini, kasar, ini halus, ini dapat membedakan ya warna, bentuk, ukuran, pola, eee apalagi banyak lagi itu yang dapat dibedakan anak-anak. Kemudian anak-anak juga dapat mengelompokkan sesuai dengan, yang tadi itu warna, ukuran, bentuk, pola, dan anak-anak juga dapat, memiliki inisiatif, membuat rencana sendiri dan mengenal sebab akibat. Nah, misalnya seperti ini, berpikir logis itu, ini, seperti gambar ini ya. Misalnya, berpikir logis, "Oh ini kalau begini hasilnya kayak gini ya." Itu juga seharusnya sudah mulai dikembangkan ya, membedakan 2 gambar tadi ya, mengelompokkan misalnya, "Anak-anak ustazah ini, coba carikan, ustazah mau hari ini carikan 5 gambar yang, bentuknya seperti lingkaran." Nah, mereka bisa mengelompokkan, "Oh ini lingkaran, ini bukan loh, ini bukan lingkaran," seperti itu. "Ini bentuknya segitiga." Nah, mereka tahu ini klasifikasinya seperti apa gitu. Kemudian, berpikir secara simbolik, dilanjutkan ya, berpikir secara simbolik yaitu anak-anak mengenal, menyebutkan, menggunakan lambang bilangan. Mengenal ya, menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10, mengenal abjad, serta mampu mempresentasikan, berbagai benda dalam bentuk gambar. Maksudnya seperti ini, mampu mempresentasikan benda dalam berbagai gambar, mengenal dan menyebutkan menggunakan lambang bilangan. Mereka dapat misalnya mengenal konsep bilangan ya. "Oh ini apel 2, ustazah punya apel 2. Nah, anak ustazah, apel ustazah ada berapa? 2. Nah, anak ustazah, coba ustazah, mau angka 2-nya diletakkan di dekat apel. Siapa yang bisa mengerjakannya? Mereka lari-lari nih ke keranjang angkanya,
kemudian mengambil angka 2 taruhkan ke apel, berarti mereka sudah mempunyai eee eee, kemampuan kognitif yang berpikir secara simbolik itu. Kemudian menggunakan bilangan, misalnya, kita mempunyai berapa benda yang kita letakkan dalam suatu ruangan, kemudian anak-anak, diminta untuk berhitung misalnya, hitung benda yang ada di depanmu, silakan gitu kan. Mereka memilih benda yang mana mereka suka, kemudian mereka menghitungnya, misalnya ada di sana bola, berapa biji, beberapa bola, mereka mencari warna yang sama, kemudian menghitung berapa yang mereka dapatkan, 1, 2, 3, sampai 10. Ada yang dapatnya 11 ya kan, berarti mereka sudah bisa menggunakan lambang bilangan untuk membilang, dan mereka sudah, bisa mengenal abjad, termasuk dengan seperti, bola, BOLA, itu sudah sangat bagus. Jadi kita tidak perlu lagi mengajarkan anak-anak membaca. Kemudian kita lanjutkan dengan pengembangan kemampuan bahasa. Pengembangan kemampuan bahasa di anak-anak, pendidikan anak usia dini itu juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama itu memahami bahasa. Memahami yang itu reseptif, itu disebut dengan bahasa reseptif ya. Memahami cerita, memahami perintah, menyenangi serta menghargai bacaan. Itu termasuk dalam bahasa reseptif. Nah, bahasa reseptif itu mereka menyimak dan mendengar ya. Kemudian bahasa ekspresif, yaitu bahasa di mana mereka mampu mengungkapkan bahasa dengan mampu bertanya, mampu menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, serta menceritakan kembali apa yang mereka ketahui. Itu termasuk dalam bahasa ekspresif, yaitu mengungkapkan bahasa. Kemudian yang ketiga itu keaksaraan. Nah, di keaksaraan ini anak-anak sudah memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf. Misalnya meniru bentuk huruf serta memahami kata di dalam cerita. Misalnya ustazahnya lagi cerita, mereka tahu, oh, ustazah tadi bilang apa ya, bulat. Nanti ketika ustazah bertanya, bentuknya tadi seperti apa nak? Seperti bola, bulat. Nah, itu berarti mereka tahu bahwa maksud bulatnya itu seperti bola. Berarti mereka tahu apa yang disampaikan. Kemudian seperti memahami hubungan bunyi huruf itu, misalnya huruf A, oh A itu bentuknya seperti ini loh, gitu. Memahami hubungan bentuk dan huruf. Nah, itu bunyi, ustazah sebut huruf A. Oh, ini huruf A loh, A-nya seperti ini. Nah, seperti dalam kegiatan itu misalnya memahami hubungan bentuk dan huruf itu, anak ustazah, hari ini ustazah minta, ustazah mau di dalam pasir ini kamu meniru ya huruf S. Nah, mereka segera membuat huruf S itu, berarti mereka tahu bahwa bentuk S itu seperti ini. Yang sebutkan tadi itu huruf yang bunyinya S, bentuknya S, bentuknya seperti ini, bunyinya seperti ini. Itu termasuk dalam memahami hubungan bentuk dan huruf. Kemudian seperti contoh juga yang di sini bahwa anak-anak kami ini meniru, kebetulan waktu itu tema binatangnya, meniru kata sapu dari sapi, meniru kata sapi. Maaf, tadi sapi maksudnya bukan sapu. Dari kancing baju. Dari kancing baju juga bisa disusun. Mereka mengenal huruf-huruf yang kita sebutkan itu S, A, P, I. Mereka mulai membentuknya dari apa yang kita sebut tadi. Nah, itu juga termasuk dalam keaksaraan ini ya. Kita lanjutkan next. Kemudian sosial emosional, biasanya ada kemandirian di belakangnya ya. Yaitu termasuk dalam kesadaran diri, memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan, serta mengendalikan diri, mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Itu termasuk dalam kesadaran diri. Nah, itu biasanya anak-anak yang baru bersosialisasi ini masih sangat sulit untuk bersosialisasi ya, apalagi anak-anak yang jarang
sekali keluar rumah, yang mereka selalu di dalam rumah. Jadi waktu mulai masuk sekolah itu banyak yang nangis itu kenapa? Karena mereka belum bisa bersosialisasi, mereka belum bisa menyesuaikan dirinya dengan orang lain karena terbiasa dengan ayah bundanya di rumah. Kemudian mereka juga di dalam rumah itu, ini milikku, semuanya milikku yang ada di rumah itu. Sehingga mereka kalau sampai di sekolah mereka nangis karena takut. Takut, akan, berpisah dengan bundanya, takut nanti, bahwa lingkungan barunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya ya. Kemudian rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain. Nah, bukan saja bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, tetapi juga mengetahui mana hak-hak orang lain, mentaati aturan, mengatur dirinya sendiri, dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan bersama. Nah, mana yang hak, mana yang tidak. Sepertinya di dalam kelas ini sangat sering ya dilaksanakan anak-anak. Mereka senang berbagi, mereka suka membantu temannya, mereka dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, itu juga termasuk di dalam situ ya. Kemudian perilaku prososial, anak-anak itu mampu bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon, berbagi, menghargai hak dan menghargai hak dan pendapat orang lain, sikap kooperatif, toleransi, dan bersikap sopan terhadap orang lain. Nah, ini juga termasuk dalam sosial emosional Kementerian Anak. Nah, kita lihat ya yang seni. Seni itu juga termasuk di dalam aspek pengembangan anak, yaitu tujuannya untuk mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Misalnya ada di situ seni lukis, seni rupa, seni kerajinan, seni musik, banyak lagi ya seninya, serta mampu mengekspresikan karyanya seninya itu. Anak-anak senang dengan hasil karyanya, anak-anak senang dengan membuat karya. Nah, ini contohnya di sini nih. Ini anak kami lagi apa ini namanya? Kolase, kemudian ini lagi mencetak gambar tangannya. Kemudian ada juga ini apa namanya? Yang dipegang ini tisu ya, kemudian dicelupkan di dalam kertas, itu juga termasuk dalam seni itu. Nah, kemudian mari kita kenal lagi kompetensi inti. Kompetensi inti itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai STPPA yang tadi itu, yang keenam aspek pengembangan yang harus dimiliki peserta pendidik PAUD pada usia 6 tahun. Nah, kompetensi inti itu mencakup kompetensi inti 1, KI1, disingkat dengan KI1. KI1 merupakan sikap spiritual, berarti nilai agama dan moral. Di situ ada pada KI1. Kemudian kompetensi 2, KI2, itu sikap sosial yang dimiliki anak. Itu termasuk dalam KI2. Terus KI3, kompetensi 3 adalah pengetahuan. Sedangkan kompetensi 4 itu keterampilan. Biasanya kompetensi 3 dan 4 ini berjalan dengan berbarengan ya. Berjalan dengan berbarengan. Kemudian dari kompetensi inti turun ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar pendidikan anak PAUD usia dini itu merupakan kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu tema pembelajaran PAUD yang mengacu pada kompetensi inti yang tadi. Kompetensi dasar itu sendiri dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari program pengembangan itu sendiri. Nah, kompetensi dasar itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengembangan kompetensi inti yang tadi. Kelompok 1, sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI1. Kemudian, kelompok 2, kompetensi dasar sosial
dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok 3, kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Kemudian, kelompok yang keempat, kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Nah, itu adalah kompetensi dasar ya yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kemudian dari kompetensi dasar itu nanti akan turun ke muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran pada anak usia dini itu berisi tentang materi-materi yang diturunkan dari KD sesuai dengan tahap usia peserta didik itu sendiri. Kemudian, muatan pembelajaran itu disampaikan kepada peserta didik melalui stimulasi pendidik secara terintegrasi dengan tema-tema yang relevan. Jadi kita tidak sembarang saja ya memberi stimulasi pendidikannya itu harus terintegrasi dengan tema. Sesuaikan dengan tema yang sedang berjalan. Azan ya. Nah, program pengembangan ya. Azan. Nah, program pengembangan PAUD itu terdiri dari pengembangan nilai agama dan moral, mencakup suasana belajar, tumbuh kembang, berperilaku baik pada peserta didik yang bersumber dari nilai agama dan dalam konteks bermain. Si azan ya. Kemudian, pengembangan motorik mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh kembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain. Selanjutnya, pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh kembang kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. Selanjutnya, pengembangan bahasa itu mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh kembang kematangan bahasa dalam konteks bermain. Kemudian, azan ya. Kemudian lanjut, pengembangan sosial emosional itu mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh kembang kematangan sosial dan emosi yang dimiliki peserta didik dalam konteks bermain. Begitu juga dengan pengembangan seni, itu mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh kembangnya apresiasi seni dalam konteks bermain. Nah, itu program pengembangannya. Kemudian dari di situ tadi muncullah indikator. Indikator itu merupakan pencapaian perkembangan anak yang titiknya pada kemampuan yang diharapkan dan dicapai oleh anak pada usia tertentu. Misalnya usia 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu memiliki indikator yang berbeda. Sedangkan indikator pencapaian perkembangan itu merupakan kontinum perkembangan anak itu ditetapkan dari usia lahir sampai 6 tahun. Itu yang disebut dengan indikator perkembangan anak usia dini ya, dari 0 sampai 6 tahun. Kemudian indikator pencapaian perkembangan tidak dibuat untuk menjadi kegiatan pembelajaran. Indikator itu tidak serta-merta harus masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, tetapi menjadi panduan yang digunakan pendidik dalam melakukan stimulasi atau observasi. Nah, stimulasi misalnya kita memberi stimulasi pada anak dan mengobservasi anak. Nah, indikator ini merupakan panduan yang digunakan, bukan menjadi
kegiatan pembelajaran. Kemudian indikator pencapaian itu dirumuskan berdasarkan dari tadi. Indikator itu berdasarkan dari KD, kompetensi dasar. Kemudian kompetensi dasar itu berdasarkan dari KI. Nah, KI itu sendiri berdasarkan dari STPPA yang terdiri dari 4 ranah tadi itu. 4 ranah tadi, ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator pencapaian perkembangan anak untuk PAUD itu KI 3 dan KI 4 itu menjadi satu untuk memberi pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan dua hal yang menyatu. Nah, indikator pencapaian perkembangan itu dikembangkan untuk kelompok usia. Ya, sangat jelas ya. Oke, baik. Kesimpulannya seperti ini, bahwa struktur kurikulum pendidikan anak usia dini itu awalnya dari kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti itu yang dituangkan dari STPPA, kompetensi inti, kompetensi dasar. Kemudian ada tadi muatan pembelajaran di situ. Kemudian akan dapat indikator pengembangan. Nah, kira-kira akhirnya mudah-mudahan dapat dipahami ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan krisannya nanti dapat menjadi panduan saya memperbaiki yang selanjutnya. Terima kasih.